Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, setelah kita memahami ukuran sudut yaitu derajat dan radian, trigonometri sangat erat kaitannya dengan sudut segitiga karena asal kata trigonometri sendiri yang berarti mengukur tiga sudut itu berasal dari kata Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni trigonon itu artinya tiga sudut dan metro itu artinya mengukur. Nah, jika berbicara mengenai trigonometri tidak akan bisa lepas dari sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, nanti kita akan menemukan bagaimana perbandingan dari masing-masing trigonometri yang tadi. Nah, segitiga siku-siku yakni segitiga dengan salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Perhatikan segitiga di samping ini. Ini merupakan segitiga siku-siku A, B, C. Sisi BC itu merupakan sisi siku-siku dan kita misalkan sebagai A. Kemudian AC itu sisi siku-siku yang kita namakan sebagai B, dan BA itu merupakan hipotenusa atau sisi miring dari segitiga siku-siku. Nah, secara sistematis untuk menentukan salah satu sisi segitiga siku-siku dapat menggunakan teorema Pythagoras yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Misalnya, kita ingin cari nilai dari A. Ini maka atau sisi BC. Berarti caranya dengan menggunakan teorema Pythagoras berarti sisi miring hipotenusanya dikuadratkan, kemudian kurang sisi lainnya dalam segitiga siku-siku. Jadi kurang B kuadrat. Demikian pula untuk mencari B kuadrat atau sisi segitiga siku-siku yang satunya, berarti dia sama dengan tetap hipotenusanya yang diambil kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, yang berbeda itu adalah dalam mencari hipotenusanya atau sisi miringnya, karena sisi miring itu pasti lebih besar daripada sisi segitiga siku-siku lainnya A maupun B, makanya dia dikurang. Nah, untuk mencarinya sendiri maka dia ditambah. Berarti untuk mencari C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lanjut. Nah, untuk mengetahui rasio trigonometri kita menggunakan segitiga siku-siku. Untuk itu kita harus mengetahui letak sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Perhatikan segitiga di samping ini. Nah, kita misalkan segitiga yang tadi, yakni segitiga siku-siku ABC. Kemudian kita namakan sisi C-nya itu merupakan sudut siku-siku. Jadi sudut siku-sikunya terletak di sudut C, dan sudut A itu adalah sudut alfanya. Nah, jadi patokan kita adalah sudut alfa. Nah, maka yang dimaksud dengan untuk menentukan sisi depan, samping, dan miring itu tergantung dari sudut alfa atau sudut yang ditanyakan. Tidak semestinya bisa juga mungkin di sudut B, tapi tidak mungkin untuk mencari sudut C karena sudut C ini merupakan sudut siku-siku. Jadi untuk menentukan perbandingan trigonometri itu hanya dua sudut ini. Kalau nggak B, berarti di sudut A. Nah, kemudian misalnya kita ambil contoh untuk sudut alfanya terletak di sudut A. Maka sisi depannya berarti ialah BC. Sisi depan itu berarti terletak di depan sudut alfa. Kemudian sisi miringnya itu tepat berada di depan sudut siku-siku, dan sisi sampingnya itu adalah sisi lainnya, selain daripada depan dan miring yang tadi. Nah, kemudian kita tentukan definisinya. Yang pertama sinus atau biasa dikenal dengan sin. Nah, alfa ini karena untuk menunjukkan bahwa yang kita perhatikan adalah sudut alfa. Nah, perbandingan sin itu sama dengan sisi depan per sisi miring. Kita perhatikan di sini sudut alfa yang jadi depannya tadi ini sisi depan berarti BC per sisi miringnya yang ini adalah AB. Maka diperoleh sin alfa sama dengan
BC per AB. Atau untuk memudahkan, maka sin alfa bisa disingkat menjadi demi. Sinus itu adalah perbandingannya demi, depan miring. Kemudian lanjut, yang kedua itu ada kosinus, atau biasa dikenal dengan cos, dan alfa ini merupakan sudut yang diperhatikan. Nah, perbandingan dari cos itu adalah sisi samping per sisi miring. Alfanya di sini, sampingnya, berarti ini sisi lainnya tadi. Sisi samping itu adalah AC per miringnya, sisi miringnya itu tetap AB. Maka diperoleh cos alfa sama dengan AC per AB. Atau untuk memudahkan, maka kosinus dapat disingkat menjadi sami, samping miring. Dan yang ketiga ada tangen atau tan alfa. Sama dengan perbandingannya ialah sisi depan per sisi samping. Ini tan, berarti dia depan. Alfa depannya ini adalah BC per sampingnya adalah AC. Atau tan itu biasa disingkat dengan desa. Jadi cukup 3 perbandingan utama ini yang kalian hafal. Misalnya sinus, tadi perbandingannya adalah demi, depan miring. Kosinus perbandingannya adalah sami, samping miring, dan tangen itu perbandingannya adalah depan samping. Kemudian dari 3 perbandingan ini ada kebalikannya. Yang pertama untuk sinus, kebalikannya adalah kosekan. Jadi di sini untuk memudahkan dia aja ada ko-nya di depan. Sinus itu kosekan, atau biasa disingkat menjadi kosek alfa, karena dia kebalikannya berarti dari depan miring menjadi miring per depan. Maka hasilnya adalah BC per AB menjadi AB per BC. Selanjutnya untuk kebalikan dari kosinus hampir mirip dengan sinus tadi, hanya dia nggak ada cosnya di depan. Jadi ini tadi kosekan, kalau dia kosinus itu hanya sekan, atau biasanya disingkat dengan sek alfa. Nah, cos itu perbandingan samping miring, maka dia disekan itu miring per samping. Dari AC per AB menjadi AB per AC. Dan yang terakhir, kebalikan dari tangen itu adalah kotangen atau kotan alfa. Nah, sisi depan per samping untuk tan alfa, maka dibalik di kotannya menjadi samping per depan. BC per AC menjadi AC per BC. Nah, silakan diamati dulu. Mungkin itu ya untuk konsep besarnya. Nah, sekarang untuk lebih memahami bagaimana penggunaannya dalam soal, maka langsung aja kita bahas di sini. Perhatikan gambar segitiga siku-siku di samping. Di sini ada segitiga siku-siku PQR. Siku-sikunya di sudut Q. Ingat, siku-sikunya di Q. Berarti kalau kita menentukan sisi miringnya itu adalah sisi yang bertepat di depan sudut siku. Berarti jika siku-sikunya I, maka yang jadi sisi miringnya adalah PR. Sisi PR. Nah, yang ditanyakan di sini, tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut P. Sudut P di sini itu disuruh tentukan sinus, kosinus, dan tangen. Atau supaya lebih gampang, maka saya tulis alfa. P itu sebagai sudut alfa. Dan kosekan, sekan, dan kotangen untuk sudut R. Sudut R ini, dan supaya lebih memudahkan, maka saya ambil sudut R itu disimbolkan dengan beta. Dan diketahui pula bahwa PQ itu panjangnya 1 dan PR itu panjangnya 2. Nah, untuk menentukan sudut QR-nya di sini kan belum ada nilainya, maka bisa kita gunakan teorema Pythagoras. Gimana caranya tadi? Di sini ya tadi ketahuinya PQ sama dengan 1, QR sama dengan PR sama dengan 2. Kemudian sudut P itu adalah alfa, sudut R itu adalah beta, dan siku-sikunya di sudut Q. Yang ditanyakan itu adalah sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Jadi untuk sudut alfa ini cos tan yang dicari. Dan yang kedua, untuk sudut betanya itu yang dicari adalah cosec, sek, dan kotan. Nah, untuk langkah pertamanya, karena di sini QR-nya belum diketahui, maka harus dicari terlebih dahulu menggunakan teorema Pythagoras. QR, berarti ini QR kuadrat
yang dicari adalah pada sisi miring, otomatis dia dikurang. Jadi nilai ininya yang diketahui itu dikurang. QR kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurang PQ kuadrat. Ingat, sisi miring dikurang dengan sisi lainnya. Maka setelah itu kita masukkan nilainya. PR tadi diketahui adalah 2, maka 2 kuadrat dikurang PQ 1 kuadrat. Kita hitung nilainya. QR kuadrat 2 pangkat 2 4 kurang 1 pangkat 2 itu 1. Kemudian QR kuadrat 4 kurang 1 hasilnya 3. Supaya yang kita carikan hanya QR, sedangkan di sini masih dalam bentuk kuadrat. Maka untuk menghilangkan kuadratnya bisa berubah menjadi seperti ini. QR sama dengan akar 3. Jadinya akar pangkat 2 menjadi akar 3. Nah, kemudian kita tentukan di sini dari yang kita peroleh tadi ya. Segitiga PQR, di sini sudah ada nilainya. PQ tadi 1, yang diketahui PR juga 2, dan yang kita peroleh dari teorema Pythagoras tadi, QR itu adalah akar 3. Selanjutnya, tadi yang ditanyakan sin, cos, dan tan untuk sudut alfa. Perhatikan di sini sudut alfanya. Berarti ingat perbandingannya sin alfa itu adalah depan miring. Sebelumnya kalian tentukan alfanya, kalian perhatikan di sini. Berarti yang jadi sisi depannya adalah QR. Maka di sini QR. Kemudian sisi miringnya adalah PR, karena dia sisi miring terletak di depannya sudut siku-siku. Nah, setelah itu tinggal kalian masukkan angkanya. QR panjangnya adalah akar 3 per PR itu panjangnya adalah 2. Berarti sama dengan, nah untuk supaya lebih sederhana atau bisa ditulis dalam bentuk lain, yakni ini jadinya pecahan dan akar 1/2 akar 3. Tapi sebenarnya hasilnya sama saja, hanya penulisannya agak dipersingkat. Yang kedua, cos alfa. Cos alfa itu perbandingannya adalah sami, samping miring. Berarti yang diperhatikan adalah sisi di samping alfa. Alfanya ini yang jadi sampingnya berarti adalah 1 atau PQ. Kemudian miringnya adalah PR. Maka hasilnya tinggal masukkan PQ itu nilainya 1 per PR nilainya 2. Maka cos alfa diperoleh nilainya adalah 1/2. Yang ketiga ada tan alfa. Tan alfa perbandingannya tan itu adalah desa, depan samping. Maka alfa yang depannya tadi adalah QR per sampingnya adalah PQ. Setelah itu ini QR per PQ. Kemudian kita masukkan nilainya. QR nilainya adalah akar 3 per PQ nilainya adalah 1. Maka ini jadinya akar 3 per 1, atau per 1 ini bisa juga sebagai bentuk bilangan bulat. Ya, ini bisa kita tulis sebagai akar 3. Karena 1 itu dalam perkalian maupun pembagian bisa tidak ditulis. Kemudian yang kedua yang disuruh cari itu adalah kosek, sekan, dan juga kotan untuk sudut beta. Sekarang yang kita perhatikan adalah sudut betanya. Sudut betanya di sini adalah sudut R. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu. Berarti sudut depan dari sudut beta itu adalah PQ. Ini beta, berarti depannya adalah PQ. Kemudian miringnya tetap PR, dan sisi lainnya ini adalah sisi sampingnya adalah QR. Setelah itu tinggal kita masukkan sesuai dengan perbandingan tadi. Kosek itu adalah kebalikan dari sin. Berarti kalau sin tadi depan miring, maka di kosek jadinya miring depan. Udah tinggal kosek beta, berarti miringnya adalah 2 per depannya adalah 1, berarti 2/1. Ini sebagai bisa kita bulatkan menjadi 2. Kemudian yang kedua ada sekan beta. Sekan adalah kebalikan dari kosinus. Berarti dari samping miring menjadi miring per samping. Sisi miring dari beta, sudut beta itu adalah 2 atau PR per sisi sampingnya adalah QR. Nah, itu kita masukkan nilainya. PR itu adalah 2 per QR adalah akar 3. Maka hasil dari
Sekant beta itu adalah 2/3. Dan yang terakhir, kotan beta. Kotan itu adalah perbandingannya samping depan, kebalikan dari tan. Nah, sisi samping dari beta itu adalah ini, QR, per sisi depannya ialah PQ. QR masukkan nilainya berarti di akar 3 per PQ-nya adalah 1. Maka hasilnya adalah akar 3/1 atau bisa dibulatkan menjadi akar 3. Demikian pembahasan kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya, semoga keadaan ini tidak menghalangi kita dalam mencari ilmu, dan tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.